Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dibela oleh Tuhan. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel, seburuk apapun kelakuan bangsa Israel, ketika mereka mau kembali pulang ke rumah Tuhan, Tuhan pasti akan menerima mereka kembali. Karena mereka adalah bangsa yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Yang Maha Kuasa. Akibat ulah dari raja-raja Israel yang tidak takut akan Allah, sehingga Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain menjajah bangsa Israel. Bangsa Israel karena raja-raja mereka suka berbuat jahat, suka menyembah berhala. Apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel? Bangsa Israel dibiarkan Tuhan terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Utara dipimpin oleh 20 raja, selatan dipimpin oleh 19 raja. Akibat raja-raja bangsa Israel, mereka adalah raja yang tidak takut akan Allah. Mereka lah yang membawa umat Israel supaya umat Israel jangan menyembah kepada Allah, tetapi mereka bawa umat Israel supaya menyembah berhala. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, kita adalah Israel rohani karena kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang jijik di mata Allah. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia panggil kita dari kegelapan, bawa masuk ke dalam terang. Dia bentuk, Dia proses kita supaya kita boleh menjadi umat kesayangan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita berontak terhadap Tuhan, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan biarkan malapetaka, Tuhan akan biarkan masalah bertubi-tubi akan datang silih berganti dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, walaupun mereka umat kesayangan Tuhan, tapi ketika mereka berbuat kesalahan, Tuhan membiarkan masalah bertubi-tubi terjadi buat bangsa Israel. Saudara, saya kasih tahu, jangan pernah kita marah kalau Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi bagi kita. Justru masalah itu yang akan membawa kita semakin kenal Tuhan, semakin menjadi gereja yang dewasa. Makanya pernah saya katakan, jangan pernah membangun iman karena mujizat dan berkat, tapi bangunlah iman karena proses. Karena proses itulah yang akan membawa kita semakin mencintakan Tuhan. Jadi proses itu datang karena Tuhan mau kita kembali dan pulang kepada Tuhan. Bangsa Israel dibiarkan Tuhan dijajah oleh Babel. Setelah Babel, Tuhan biarkan lagi dijajah oleh Medi-Parsi. Tapi Tuhan menggerakkan Raja Medi-Parsi supaya Raja Medi-Parsi itu memulangkan kembali bangsa Israel ke Yerusalem. Tujuan Tuhan memulangkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem supaya apa? Bangun bait Allah. Sesampai mereka di Yerusalem, firman Tuhan katakan, mereka bukannya mereka membangun bait Allah, mereka bangun rumah mereka masing-masing. Ayat yang kedua, baca kuat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaannya.
Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi tujuan Tuhan, bangsa Israel pulang ke Yerusalem, Tuhan katakan, supaya kalian membangun kembali bait Allah yang masih dalam keadaan reruntuhan. Ya. Tetapi ketika bangsa Israel dipulangkan ke Yerusalem, bukannya mereka membangun bait Allah, tetapi mereka lebih mementingkan kepentingan rumah mereka sendiri. Akhirnya Tuhan katakan begini, oke, kalau kamu tidak mau mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, engkau makan, engkau tidak akan pernah puas. Engkau pakai baju, engkau tidak akan pernah panas. Itu kata firman Allah. Membantu pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan, apa sebenarnya pembangunan bait Allah yang sesungguhnya? Sekarang Alkitab katakan begini, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman Tuhan katakan begini, tidak tahukah kamu tubuh kita ini adalah tempat kediaman roh Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah saudara dan saya. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kenapa kita harus membangun bait Allah? Itulah hidup kita. Perlu disiram dengan firman yang bervitamin.